Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soeharto, alamat Gelaran RT 1 RW 3, Kelurahan Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Ngaji di Majelis Cabang Ngemplak 2 di Sindon. Saya merintis usaha ini sejak tahun 2008, dulu ngontrak, terus tahun 2012 bisa beli rumah sendiri di Colomadu. Terus tahun 2016 terus bisa beli tanah di Sobokerto, terus saya bangun ini sampai sekarang. Saya pengalaman sebelumnya pekerjaannya saya nguli, tukang plafon gipsum dulu. Pertama kali saya kerja ikut orang yang nguli-nguli di plafon itu, gaji harian itu. Terus akhirnya saya merintis toko itu tahun 2008 itu sampai sekarang. Awal-awal ketemu ke pekerjaan ya nggak sengaja dulu. Dulu itu saya kerja di pabrik, terus keluar dari pabrik itu diajak temen ikut melapon, tukang pelapon gipsum ya gelem orang gitu. Terus saya ikut, ya udah ikut. Terus akhirnya tenaga jadi tukang. Sudah di tukang juga nggak enak lagi, terus akhirnya bikin toko itu, terus merintis toko akhirnya. Ya dulu ya sampai tua, kalau istilahnya nukang terus kan ya lama-lama ya tenaga ya tidak kuat. Terus akhirnya saya bikin toko, tidaknya kan nanti saya masih punya hasil dari gipsum itu dulu. Ya saya itu pengennya ya istilah yang mengembangkan usaha. Misalnya usaha gini kok kurang enak itu ya, apalagi dicoba gitu. Dulu gipsum itu sudah hampir saya tinggalkan. Saya dulu juga pernah dagang buah itu, terus dagang buah akhirnya ya tidak cocok, terus akhirnya balik lagi ke gipsum. Berarti saya ya harusnya ya cuma di gipsum ini, terus akhirnya saya buka toko-toko gipsum ini itu sampai sekarang. Ya kalau dunia pekerja, dulu saya kerja itu kadang nggak digaji pernah. Jadi kita kerja 2 minggu, bayarnya 2 minggu sekali kan, tidak pernah bayaran, ngabur itu. Mandornya ngabur, tidak gajian sama sekali. Uang 100 rupiah pun tidak punya saya di Jakarta itu. Saya di Pondok Labu sana. Saya dulu ngerjakan rumah sakit Fatmawati itu, ikut orang di situ. Nah, kerja di situ sudah tidak punya duit, tidak dibayar. Untuk makan pun tidak ada. Untungnya ketemu Mbah Karto dari Purwokerto itu, orang sepuh itu. Itu mau ngopaini saya, mesti makan dipakani kayak anak sendiri itu. Saya sampai nangis duduk. Ditipu orang pernah itu. Ya udah, pengalaman lah bro ini. Akhirnya ya bisa kerja lagi. Terus kalau kerja toko gini ya dulu rintisan awal itu ya sering ditipu orang, sering itu. Orang belanja utang tidak bayar itu banyak itu ya. Ya saya nagih ya seperlunya sudah. Tidak mau bayar ya sudah, saya bilang gitu ya. Tak toke sampai sekarang itu. Enggak saya tagih-tagih. Udah. Tidak mulus mas, resiko juga banyak. Sampai sekarang pun resiko juga masih ada, 1-2 yang beli tidak bayar itu ya ada ya. Tapi ya saya istilah kalau saya longgarin mas sekarang pikiran saya. Kalau dulu saya mulu misalnya utang aku kudu bayaran nang saru tango gitu kan dulu. Tapi kalau sekarang sudah lainnya itu tak pasrah ke sing gak urip itu aja, udah ditagih sekali 2 kali ndak keluar ya wes. Berarti bagi aku nang akhirat gitu. Gituin. Kalau saya dulu ya cuma gipsum itu mas. Dulu saya jualnya kan cuma gipsum sama hulu sama galvalum dulu pertama itu. Terus akhirnya kan dari konsumen itu banyak permintaan, ada yang minta besi, terus minta besi las gitu kan. Terus akhirnya ya saya tak kompliti sedikit gitu akhirnya. Sekarang ya sedikit banyak agak berkembang agak banyak gitu. Ada yang minta semen, terus akhirnya saya belikan semen, terus akhirnya tambah banyak jadi produknya tidak gipsum saja sekarang. Jadi agak banyak sekarang. Kalau dulu cuma gipsum sama hulu dulu. Saya malah diulang sama konsumen. Jadi kadang konsumen itu ke tempat saya tanya, "Mas ada besi beton?" Waduh, ini belum ada pak, mungkin ya besok atau kapan
tak adakan Pak ini public tuntutan terus tak kulak Kak. Ada yang minta ungkal itu ya saya ndak punya kan ya tak kulake, ada yang minta cangkul itu ya tak kulake. Terus lama-lama kan produknya tambah banyak itu sekarang. Ndak ada dari nol saya Pak, dari nol. Saya ya pengalaman cuma tukang dulu, tukang terus akhirnya ya bikin toko ini terusan. Ya, dulu mau cuma tukang pengalamannya, pengalaman toko saya nol, ndak punya sama sekali. Ini sebenarnya itu tokonya itu namanya itu sing namai saya itu semoga sukses tenan. Di nota itu semoga sukses tenan. Di nota. Lah, anak saya menamakan sumber gria abadi. Terus di Google Map itu namanya sumber gria abadi. Kalau buka Google Map itu langsung keluarnya sumber gria abadi, bukan semoga sukses tenan itu. Terus akhirnya saya ngikut anak, ya udah. Padahal notanya masih banyak itu. Nota semoga sukses tenan itu. Ya udah tak kasih. Ya depannya terus akhirnya tak kasih nama sumber gria abadi itu. Anak saya kan sudah kuliah, jadi kadang itu tak mintai pertimbangan. Tokonya dijenengi apa ya? Itu kan, itu tak kasih pertimbangan. Pertama itu diam aja, ya sekarang mau terserah kowe gitu kan. Ya udah akhirnya tak namakan semoga sukses tenan. Lah maknanya apa Bi? Semoga sukses tenan ini maknanya apa? Lah dongono le. Ngono nek wong maca nota ku lho, ndongake wae dhewe lho. Lah udah gitu kan. Wah, kuno wingi ngene iki. Sama anak saya dibilang kuno katanya. Ya sekarang mau jenenge apa gitu. Iya, akhirnya terus dinamakan sumber gria abadi itu. Sebenarnya penting Mas, nama itu sebenarnya ya istilahnya kita doa ke yang Maha Kuasa kan. Iya, itu sebenarnya doa, nama itu penting, sebenarnya nama itu penting itu. Jadi sebelum kita memulai usaha kan kita istilahnya doa, minta doa kepada Allah kan. Harus ya nama yang bagus, istilahnya punya harapan yang bagus itu kan. Itu nama itu gitu. Sekarang yang dijual ya gipsum, terus atap galvalum, atap pasir, hulu, baja ringan, semen, terus kalsium itu juga ada, kompor, casting, terus besi juga ada, bindrat juga ada. Sekarang terus cat juga ada, bahan listrik, lampu, kabel itu ada semua sekarang. Saya juga minta menerima custom plafon ke proyek-proyek, saya ngerjakan ke proyek-proyek juga. Jadi kita yang borong-borong di samping penjualan di toko, kita juga mengerjakan di proyek-proyek. Jadi kita itu kadang barang nggak laku-laku lama nggak laku kan, itu kan kita bisa buang ke proyek langsung gitu. Kadang kita ada kenaikan harga. Misalnya barang dulu kulaknya 5.000, terus sekarang harga kan turun, misalnya 3.000 atau berapa, otomatis dijual di pasaran kan nggak laku. Nah kita jualnya ke proyek langsung, dipasang ke proyek langsung, itu masih harganya masih nuntut. Kalau dijual secara eceran di toko kan ndak bisa, sudah ndak laku itu. Ya saya gitu, buangnya gitu. Kalau saya sekarang proyek rumah tinggal. Dulu saya gedung gede itu dulu. Tapi gedung itu resikonya gede Mas. Ya bener. Itu untungnya sudah mepet, resikonya gede, terlalu banyak birokrasi. Kalau gedung itu kita mau pengajuan proposal itu sudah tanda tangannya banyak banget, nanti pencairan dana itu tanda tangannya banyak banget, dari Pimpro, pelaksana proyek, dari direktur keuangan, itu salah satu ndak tanda tangan aja ndak bisa cair, itu kadang susah, itu kurang kerjanya kadang ndak cair. Dari kantor sudah cair, nanti sampai bendara keuangan duitnya ndak dikeluarin, itu bisa di situ juga bisa. Risikonya gede. Makanya saya batasi yang kira-kira ya kita ngerjakan proyek itu nanti selesai dibayar gitu, perkiraan saya gitu. Kalau sekarang ndak ngawur dulu, asal dapat kerja saya kerjain terus itu dulu. Kalau sekarang ndak, saya hitung-hitung sekarang. Saya sekarang hitung-hitung.
ya lebih selektif ke orang-orang tertentu lah, istilah yang ngerti karakternya orangnya gimana itu saya mau. Kalau nggak ngerti karakter orangnya saya nggak mau. Ya bagian kehati-hatian, bagian pengalaman Mas, pengalaman apa ya selama bergaul ke proyek itu. Modelnya kalau orang gini itu kan bisa dibaca. Misalnya orang gini ngasih proyek gini-gini, itu kadang nanti akhirnya begini itu bisa dibaca. Orang kadang ngoyak-ngoyak itu ya negara penang gampang ya. Nah, itu kadang ya meleto itu nggak bisa dipertanggungjawabkan itu kadang gitu. Ya nek keunggulan sih hampir rata-rata sama ya Mas ya. Cuma kita itu prinsip saya itu gini, saya kerja itu harus amanah, harus tanggung jawab. Misalnya ngomongnya barang A ya A, barang B ya B, kualitas A, kualitas B, kualitas B. Jadi saya itu konsumen tak tarik. Misalnya mau minta barang yang harga berapa, misalnya harga A harganya sekian, harga B nanti harganya di bawah sekian, harga C di bawah sekian gitu. Jadi orang nanti kan bisa memilih, jadi orang itu percaya. Jadi minta barang A enggak dikasih barang B itu enggak gitu. Nah saya gitu, prinsip saya gitu. Saya edukasi, jadi kalau saya ke konsumen itu saya edukasi. Misalnya beli GRC, mau buat apa? Buat plafon ya. Buat plafon tuh kalau GRC itu biasanya kesambungannya itu retak. Kalau gipsum kan nanti tidak retak gitu. Jadi keunggulan sama kelemahannya saya kasih tahu. Jadi nanti konsumen tinggal pilih yang retak, yang tahan air, apa yang nggak begitu tahan air tapi tidak retak gitu. Itu cuma gitu aja, tak kasih kelemahannya sama keunggulannya. Jadi konsumen nanti tinggal pilih itu. Barang yang bagus itu juga ada minusnya, juga ada. Barang yang nggak begitu bagus ada plusnya juga ada gitu. Kalau saya keluar di story Mas, tempo 1 bulan. Jadi saya itu nama saya sudah baik. Misalnya di distributor di pabrik itu sudah baik. Maksudnya tidak ada track record ngemplang, itu tidak ada. Jadi saya minta barang berapapun saya dikasih itu. Minta berapa, 1 kontainer 2 kontainer dikasih. Tapi saya ngelihat kemampuan saya itu sebulan misalnya cuma bisa ngeluarin 1 kontainer, ya nggak usah keluar banyak-banyak, ya 1 kontainer, nggak usah 2 kontainer 3 kontainer gitu. Nanti malah kita nggak bisa bayar, malah nama saya kan jelek. Nah, bagi saya itu nama itu penting. Ngerintis nama itu nggak setahun 2 tahun, bisa puluhan tahun itu. Orang itu niteni. Harto ini track recordnya kan biar ini apik itu. Ada yang track recordnya jelek gitu kan ada gitu kan. Jadi nama itu penting, harus hati-hati. Mending saya itu kalah duit daripada kalah nama gitu. Nah, model saya gitu. Menjaga nama itu Pak, penting itu. Nama itu penting. Nama itu membawa rezeki, pembawa hoki. Namanya kalau sudah jelek, misalnya kita nggak punya uang, kita adalah punya proyek banyak, itu mau mencari barang kan susah. Kalau kita namanya baik, kita nggak punya uang, barang bisa nyari gitu loh. Langsung kita bisa kerja, bisa dapat rezeki. Itu namanya penting. Itu bisa membuka rezeki juga. Itu sangat penting itu. Sekarang saya ngiritis cuma 2 Mas, 2 toko, baru 2 toko. Di sini sama di Colomadu itu Adi Sumarmo. Kalau isinya beda. Kalau yang sini agak komplit. Kalau yang di Colomadu itu cuma gipsum sama bajaringan sama hulu. Masalahnya tempatnya kan cuma kecil, jadi cuma 3,5 kali 11 meter, jadi cuma kecil ruangannya itu. Awal di sana, saya itu dulu ngontrak di sebelah barat Makuto itu, ngontrak 4 tahun di sana. Terus akhirnya ngontrak itu 4 tahun, terus 4 tahun itu 24 juta dulu. Terus akhirnya habis kontrakan itu mau dinaikin lagi 50 juta. Kalau enggak 50 juta enggak dikontrakin. Terus akhirnya saya kan ya puyeng, mikir-mikir. Terus akhirnya saya muter-muter ndonga karo Gusti Allah muga-muga iso tuku toko ya bilang gitu. Akhirnya ya kelakon itu di Colomadu, bisa beli si Colomadu itu cuma kecil itu dulu. Ya wes. Terus akhirnya tak hidup di situ 5 tahun itu sama 5 tahun. Terus akhirnya saya bisa beli di sini terus pindah sini dari Sobokerto. Pindah di sini tahun 2018 Mas, di sini 2018. Karyawannya yang di proyek itu cuma 2, kalau yang di sini 1 ya, cuma 3. Karyawan cuma 3 orang.
Dulu banyak, tukang banyak dulu. Saya punya tukang itu bisa 15 sampai 17 dulu pas waktu tak kerjakan harian. Terus akhirnya terus lama-lama terus ya krisis 2016, banyak perumahan tidak laku, terus akhirnya ya proyek sepi, terus akhirnya sebagian diliburin kan itu. Pengiriman kemarin ke Magetan sama ke Semarang itu sampai sana. Kalau radius jauh-jauh saya ya kurang mumpuni ya, palingnya Semarang, Magetan, terus kadang sampai Madiun itu. Kalau terlalu jauh kurang mumpuni istilahnya. Online juga, online tapi cuma itu yang kecil-kecil kayak fitting lampu itu dijual online. Kalau online bisa jauh-jauh sampai Sulawesi, Kalimantan itu sering malah itu. Yang nangani anak saya kan sekolah UMS IT, dia IT dia, ya udah kamu sekolah IT tidak apa-apa. Nah, gue seneng, aku sekolah IT ya sekolah IT ya Pak, ini nanti kan zaman IT, Pakmu serang ngerti IT, saya bilang gitu. Nanti kan toko dikelola secara online kan bisa, jadi nanti ya itu kirim-kiriman ke luar daerah itu online semua, ke Magetan, ke Semarang itu online semua itu. Tapi sistemnya yaitu ditransfer dulu baru kirim. Saya kalau enggak ditransfer dulu enggak saya kirim, bukan. Komentar pelanggan bagus, pelayanannya bagus, juga tepat waktu. Maksudnya misalnya dikirim hari ini, nanti tak kirim hari ini, ya bisa on time hari ini bisa itu. Cuma jam saya nggak bisa janjiin. Kalau jam saya bilang kalau ke konsumen itu rata-rata gini, tak kirim pasti hari ini, cuma jamnya saya nggak bisa pastikan, ya bilang gitu. Jadi boh sore, boh esok, boh siang itu saya nggak bisa pastikan. Tapi kalau harinya kadang itu saya bisa pastikan dikirim, ya bilang gitu. Jadi orang itu bisa istilahnya apa ya, jaga nih pasti itu bisa gitu. Ya alhamdulillah Mas, saya itu saya itu urip ya apa nek maksudnya ndak perlu mewah-mewah, apa adanya. Saya itu malah pengennya yang sederhana gitu aja lah, ndak usah muluk-muluk wong urip pisan, saya bilang gitu. Sama anak-anak tak ajar gitu. Pak iki ya wong istilahnya urip modal dengkul. Ora ndek modal sama sekali dhisik urip, saya bilang gitu. Aku iso nyekolahe anak-anak itu ya alhamdulillah banget. Atasnya dulu sepeda ontel itu enggak punya ya. Alhamdulillah. Nah, enggak makan banget nah. Saudara saya kan 5 Mas. Jadi dia ya untuk sekolah itu ya susah. 5 sekolah HB itu. Bapak saya cuma tani, ya hasilnya berapa? Ya, nah buat anak-anak sekolah HB kan enggak bisa. Lah dulu saya itu sekolah itu cuma istilahnya sasae. Jadi sekolah pokoknya sekolah. Dulu itu saya suruh prei sekolah lulus sanawi. Saya dulu kan sanawi. Lulus MTS itu dulu ndak usah sekolah dulu. Jadi adik-adikmu ben sekolah, karo masmu kan rampung sik kowe tahun ngarep sekolah gitu. Tapi saya itu keinginan saya untuk sekolah itu kuat. Saya dulu pengennya itu ke pondok. Tapi enggak. Orang tua saya enggak mampu. Ya wes. Akhirnya sekolah saya. Ya dari kecil ya sederhana lah, enggak usah mulu-mulu gitu. Ya wong urip istilahku sedih loh kita itu, enggak bilang gitu. Yes. Istilahnya iso sekolah. Itu sampai
anak saya ndak minta sekolah. Bisa aku rasa kuliah bi tak kerja wae ora iso. Pakmu iso biayani kowe sekolah. Lah kecuali pakmu ora iso biayani kowe sekolah, kowe ora sekolah ora apa-apa. Aku iso biayani kowe. Kowe sekolah sampai S1 apa S2 ora apa-apa tak biayani. Saya bilang gitu. Masalah umur-umurmu umur sekolah. Ora umur kerja. Soalnya pancimu umur kerja ya kowe kerja. Kowe sekolah kuliah sambil mempelajari bisnis Pak Ai nek kowe seneng. Jadi kowe bisnis Pak Ai apa mbok pelajari. Suatu saat kowe lulus kuliah wis mahir. Jadi ora kuliah lulus kuliah kayak belajar bisnis ora. Jadi sambil kuliah sambil belajar bisnis. Jadi kowe lulus sekolah bisnismu ya mahir wis iso jalan, dicolke iso jalan ya bilang gitu. Masalahnya nanti kusang urip kowe. Nek pakmu rasa nyangoni apa-apa nyangoni ilmu, engko iso mbok nggo urip, saya bilang gitu. Nama istri Asih Pujiastuti itu. Anaknya 4 Muhammad Irfan Zahran, terus kuliah di UMS itu semester 5. Terus yang kedua itu Hakim Almada Zahran, itu sekolah di SMA MTA kelas 12. Terus yang ketiga itu Kudziah Fafa Zahran, itu sekolah di MIPK Genteng sini. Terus yang keempat ini masih kecil belum sekolah. Ya sangat penting mas, sangat penting. Keluarga itu bagi saya pendukung semangat. Jadi kita nyari uang itu semangat. Semangat. Ya itu tak kandani, nyari duit sing sah le. Masalahnya nah cara saya prinsip saya gini, nyari duit itu yang sah, yang halal, yang baik. Itu prinsip saya. Jangan sampai dalam hati terbentik istilahnya mau nipu orang, mau anu orang, itu jangan sampai gitu loh. Dalam hati aja. Misalnya kita punya pikiran mau nipu, itu jangan sampai gitu loh. Apalagi sudah sampai menipu gitu, jangan sampai gitu. Saya bilang sama anak-anak gitu, pokoknya intinya ini nyari duit halal ini lebih enak, lebih tentrem. Terus jangan sekali-kali utang bank. Prinsip saya itu dari dulu itu, jangan sekali-kali utang bank. Saya kerja dari 0 sampai sekarang tidak pernah utang bank. Saya kalau utang bank, sakleting saya itu dulu ada 4 itu, sakleting saya itu, angkatan saya itu teman-teman itu ya pemborong-borong gipsum itu utang bank, siragen utang bank aku dewi itu. Sudah utang bank sekarang gladi mas, gede, tokonya gede banyak, cabangnya di Wonogiri ada, di Sragen ada, Karanganyar ada, pokoknya tiap kabupaten dia punya utang bank dulu. Nah, sekarang dia nyesel juga, tak ada nih, ya utang banknya penake sak kebiaran dalam arti agak itu kita usaha berkembang itu sak kebiaran ada benak. Tapi di balik itu ada jeleknya tidak diterasa. Misalnya jeleknya mbah anak indugal, mbah engko sering ketipu apa sering apa lah, ada aja. Itu nek di Sawang kan tidak ada sangkut pautnya sama utang bank. Sebenarnya itu ada bagi saya loh itu. Iya, tapi orang prinsipnya kan lain-lain itu. Saya prinsipnya tidak mau utang bank, tidak mau. Saya ngingoni anak bojo. Iya anak ya duit halal. Nek Ramadan ya Ramadan kabeh, rasa utang bank, saya bilang gitu. Saya ngaji di majelis itu dulu di binaan Gentan sini Sopokerto. Itu tahun 2019. Lah itu awal mula itu saya gini. Saya itu dulu kerja mas, kerja pertama delalah itu badi akeh mas saya. Itu dulu dapat untung itu 2 bulan kurang sedikit itu dapat untung bersih itu 80 juta sekian dulu. Terus waduh sanggek syukure ya alhamdulillah. Terus akhirnya saya tak tuku tanah. Terus aku ki jane mendengarkan kajian itu sudah lama tahun 2000 berapa ya 2013 atau 2012 itu udah dengar kajian sudah lama.
tapi mau ngikuti nyandi. Saya bilang gitu dulu, masih bingung. Terus akhirnya saya ndelalah iki, ya itu untuk rezeki banyak itu. Terus aku syukur karo Gusti Allah, yes Gusti Allah aku syukur biar sampean wis kowe rezeki banyak. Akhirnya aku daftar haji Mas. Tahun 2011 saya daftar haji. Terus tahun 2019 saya bisa haji. Berhaji itu saya manteng, tak goleki apa ngaji niki nek endi gitu. Terus saya nyari-nyari, delalah nyari-nyari kok di situ ada plakat pengajian MTA di situ. Itu tak parani sore-sore itu habis jam 5 ya Mas, 5 sore itu saya ke situ. Ketemu terus, "Pak, mriki tempat ngaji MTA." "Nggih Mas, enten apa?" Ngoten. Mrikone ya semu kaget wong ya kan. "Nek ajeng melu ngaji enten mriki angsal mboten?" "Oh nggih angsal." "Lah syaratnya apa mawon?" Aku ngono to. "Wah, mboten nggih syarat," ngoten. "Nggih Senin sore mawon wong mriki," ngoten. Akhire wis kula ngaji mriku nggih binaan. Ya tiap Senin sore ngaji terus Covid nih, Covid kan play ini kok, terus libur terus akhirnya terus dipindah teng Sindon niku teng Ngemplak 2 niku. Ya, sampai sekarang saya ngaji di situ. Ya sangat penting Mas, persaudaraan penting banget. Saya itu dulu tujuan ngaji saya itu cuma gini, sederhana sebenarnya. Saya bisa ngamal ke tempat yang benar, yang istilahnya apa ya, orang-orang yang amanah, itu aja dulu. Ya, pengen itu. Terus akhirnya saya itu yes ngaji, ini bagus saya bilang gitu. Orang-orangnya ya amanah. Saya ke majelis pertama ya nangis Mas. Nangis, orangnya baik-baik. Sekarang itu jadi kebutuhan. Misalnya kita tidak ada keinginan ke situ, ya kita bisa aja alasan kan. Hujan, pas hujan seramangkat itu kan bisa aja gitu. Tapi kita itu orang ngaji itu yang butuh itu kita, bukan majelisnya. Majelisnya tidak butuh kita. Kita itu yang butuh nyari ilmu, nyari wawasan itu kan, itu penting ini. Walaupun kita tidak hafal dalil-dalil, tapi kita kalau dalil-dalil dibacakan, terus kita itu melaksanakan, itu sudah senang banget itu. Walaupun kita itu kadang tidak hafal gitu, dalil-dalil itu kan tidak hafal gitu. Tapi kan tahu maknanya, arahnya dalil itu kesini itu kan tahu gitu loh. Itu dilaksanakan itu udah bagus banget. Alhamdulillah. Tipnya ya itu amanah. Jadi omongan itu harus bisa dijaga. Omongan kalau bisa dijaga itu sudah itu apa ya, membawa nama kita ke jenjang selanjutnya. Jadi terus menerus nanti tipnya itu harus omongan harus bisa dijaga. Misalnya ngomong A ya harus A, mau B harus B, ngirim hari ini ya harus dikirim hari ini gitu. Saya itu kalau gini, kalau misalnya ngerjakan proyek, nanti tak mulai Senin proyeknya Pak, ya iya. Lah ndelalah Senin tukang itu belum bisa berangkat. Padahal saya sudah ngomong hari Senin, nanti tak mulai Senin proyeknya, saya bilang gitu kan. Lah saya bingung, lah saya itu kesana nganterin barang doang, nganterin barang materialnya doang, material gipsum itu taruh sana. Ini sudah tak mulai Senin untuk batalkan omongan. Padahal yang ngerjakan belum bisa tukangnya kan. Nah itu saya ngomong sama yang punya rumah terusan, Pak ini materialnya sudah tak taruh di proyeknya Bapak, tapi berhubung tukangnya belum bisa ngerjakan, mungkin besok saya ngerjakan, ini barangnya sudah tak taruh sini. Tapi saya kan sudah ngomong nanti tak mulai Senin gitu kan. Nah Senin saya sudah naruh barang di sana-sana untuk membatalkan omongan itu. Jadi orang itu bisa menilai, orang ini orang wong tememen karo wong ora tememen itu tahu gitu loh. Itu saya gitu. Demikian penuturan dan wawasan kami, semoga menjadi inspirasi bagi generasi-generasi yang lain. Mudah-mudahan menjadi pertimbangan atau apa ya istilahnya manfaat kepada orang-orang yang ingin belajar bisnis kayak seperti saya. Demikian, saya Soeharto, owner dari Sumber Gria Abadi.
untuk program Meraih Asa MTA TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.